ini kita akan membahas tentang hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman kacang panjang. Kacang panjang adalah jenis tanaman sayur yang berasal dari India dan Afrika Tengah. Kemudian penanamannya menyebar ke daerah-daerah Asia tropika hingga Indonesia. Kacang panjang biasanya jika tidak dimasak sayur, dapat dimakan langsung sebagai lalapan. Kacang panjang yang biasa ditanam atau budidaya biasanya terserang hama atau penyakit. Berikut adalah hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman kacang panjang. Hama. Ulat jengkal. Ulat jengkal adalah salah satu hama yang sering menyerang tanaman kacang panjang. Gejala yang ditimbulkan oleh hama ini adalah terdapat gigitan pada bagian pinggir daun muda, lalu kelamaan ke tengah dan hanya menyisakan tulang daunnya. Tidak hanya menyerang bagian daun, hama ini juga menyerang buah yang masih muda. Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan melepaskan predator alami hama tersebut seperti Ambateles sp dan Listomastic sp atau menggunakan insektisida, Flenitrosien atau Sumission 50 EC atau Carbolir atau Sepin 85S dengan dosis 1 hingga 1,5 cc per liter air, dan untuk 1 hektar lahan tanaman kacang panjang, volume semprotnya sekitar 500 liter. Ulat polong. Ulat polong atau ulat penggeret polong adalah hama yang menyebabkan polong tanaman kacang panjang tampak diselubungi benang-benang putih, dan apabila disingkap maka akan terlihat larva hama di dalamnya. Pengendalian hama secara kimia dapat dilakukan dengan menggunakan diazinon 60 EC dengan dosis 1 hingga 2 cc per liter dengan volume semprot per hektar adalah 400 hingga 600 liter. Bisa juga menggunakan Bairusil 250 EC atau Glenavos dengan dosis 2 cc per liter dengan volume semprot per hektar sekitar 500 hingga 600 liter. Ulat penggulung daun. Ulat penggulung daun adalah hama yang menyebabkan daun pada tanaman menggulung. Pengendalian hama dapat dilakukan dengan cara membakar atau membuang daun yang sudah terserang hama ini, atau secara kimia dapat dibasmi dengan azotin 15 WSC dengan konsentrasi 2 hingga 3 cc per liter air, Giltop 50 EC dengan konsentrasi 4 hingga 5 cc per liter air, atau Matador 25 EC dengan konsentrasi 5 ml per 10 liter air. Pengendalian hama dapat dilakukan dengan cara melepaskan predator alami seperti kumbang, Gymnus sp, atau dengan cara kimia dapat menyemprotkan insektisida Monoprotofos atau Azodin 60 WSC dengan dosis 2 hingga 3 cc per liter air, dan per hektar dibutuhkan penyemprotan dengan volume 400 hingga 600 liter. Penyakit karat daun. Karat daun disebabkan oleh cendawan, Uromyces passeoli atau perswin, atau Uromyces appendiculatus atau preso. Penyakit ini ditandai dengan adanya bercak kecil berwarna putih pada permukaan daun, kemudian bercak membesar dan berubah menjadi coklat bertepung dikelilingi warna kuning atau bercincin coklat. Akhirnya menjadi coklat tua menyerupai karat pada besi. Penyakit ini juga dapat menyebar pada polong. Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan melakukan pergiliran tanaman dan memilih bibit yang baik, atau secara kimia dapat diatasi dengan menggunakan fungisida seperti Ditan M45 dengan konsentrasi 180 hingga 240 gram per 10 liter air. Antraknosa. Antraknosa adalah penyakit yang disebabkan oleh cendawan, Coletrotrichum rendemuthianum. Gejala yang ditimbulkan berupa bercak berwarna coklat kemerahan atau jingga pada batang. Bercak berupa endapan memanjang. Pada tulang daun pada sisi bagian bawah dapat warna coklat kemerahan hingga hitam, serta buah yang terserang penyakit ini akan memiliki ukuran yang kecil dan berwarna coklat sampai hitam. Pengendalian dapat dilakukan dengan melakukan penanaman menggunakan benih yang baik, penanaman jangan terlalu rapat, serta dapat menggunakan fungisida seperti Benzalde atau Manep, Fondosep atau Manep dan Zinep, atau Ditan 45 atau Mancozeb dengan dosis sekitar 180 hingga 250 gram per 100 liter air. Penyakit belang. Penyakit belang disebabkan oleh virus melalui vektor Apis cativora dan Apis glycinus atau melalui daun secara mekanis. Gejalanya seluruh bagian daun terdapat belang-belang tapi belum nyata pada daun muda.
Pengendaliannya dapat dilakukan dengan melakukan penanaman dengan benih yang baik, lakukan pergiliran tanaman, serta memberantas serangga vektor. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.